Halo, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini saya akan memasak tongseng ayam. Untuk tahu bahan dan cara memasaknya, simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Bahan-bahannya terdiri dari, ini bahan utamanya ada ayam 1 kilo yang sudah saya potong-potong ya teman-teman. Ini ada jeruk nipis, nah nanti kita peraskan ke potongan ayamnya ya teman-teman. Terus di sini ada bumbu halusnya. Ini ada jahe secukupnya, kunyit secukupnya, bawang putih 2 siung, kemiri 2 butir, dan bawang merah 6 siung. Terus di sini ada kemiri, saya menggunakan yang butir ya teman-teman. Untuk yang di rumah punya stok kemiri bubuk lebih bagus. Ini nanti kita blender bareng bumbu halusnya ya teman-teman. Terus di sini ada kaldu bubuk secukupnya, garam 1 sendok makan, dan setengah sendok teh gula pasir. Terus di sini ada 2 batang daun bawang, nanti kita potong-potong. Tomat, 1 butir tomat, nanti juga kita potong-potong. Serai sudah saya geprek. 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam. Ini lengkuas sudah saya geprek juga. Terus ada cabai keriting 3 buah, yang hijau dan yang merah ada 5 buah. Buat yang suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit ya teman-teman, sesuai selera. Ini karena anak-anak saya tidak suka pedas, jadi saya masaknya pakai cabai keriting saja, itu pun tidak saya potong-potong, takut pedas anak saya nggak mau makan. Terus ada kol secukupnya, air secukupnya. Sekarang kita peraskan jeruk nipisnya ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk ke ayamnya ya. Diamkan hingga meresap. Sekarang kita potong tomatnya ya. Potong seperti ini saja ya teman-teman. Dan kita potong daun bawangnya juga. Sekarang kita blender bumbu halusnya ya teman-teman. Ini sudah saya potong-potong supaya lebih gampang untuk di blender ya. Sekarang kita blender bumbu halusnya, kita masukkan ketumbarnya, lalu kita haluskan ya teman-teman. Kita tambah air sedikit. Ini masih banyak airnya ya teman-teman. Nanti kita biarkan sampai airnya menyusut ya. Ini udah harum ya teman-teman. Airnya juga udah menyusut.
Sekarang kita masukkan daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas. Udah harum banget ya teman-teman, ini ya, wangi. Sekarang kita masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk ya. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Kita tambahkan air sedikit lagi ya teman-teman. Kita biarkan hingga mendidih sampai airnya menyusut. Nah, jika sudah mendidih, sekarang kita tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu bubuknya ya teman-teman. Lalu kita masukkan cabai. Sekarang kita diamkan 20 menit sampai airnya menyusut dan ayamnya empuk ya teman-teman. Kita tutup terlebih dahulu ya. Ini bumbunya sudah meresap ya teman-teman. Airnya juga sudah menyusut. Sekarang kita masukkan kolnya. Kita aduk-aduk. Sekarang kita masukkan daun bawang dan tomatnya ya teman-teman. Kita tunggu sampai tomatnya agak layu ya teman-teman. Kita tes rasa terlebih dahulu ya. Mantap, seger. Jangan lupa dicoba ya teman-teman habis nonton ini ya teman-teman. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman supaya tidak ketinggalan
video-video saya berikutnya. Ini rasanya sudah pas, tinggal tunggu kolnya agak layu sedikit lagi ya teman-teman. Ini udah matang ya teman-teman. Sekarang kita matikan kompornya ya. Kita masukkan ke dalam mangkok. Tuh. Pertama-tama kita rebus terlebih dahulu ayamnya. Sementara ayam direbus, kita siapkan bumbu dan sayurnya ya teman-teman. Kita potong kentangnya terlebih dahulu. Potong sesuai selera ya. Ini saja ya teman-teman. Kita potong buncisnya, maaf, kita potong kolnya ya teman-teman, maaf salah. Seperti ini saja ya teman-teman. Terus kita potong-potong buncisnya juga, dipotong sesuai selera ya. Sekarang kita haluskan merica butirnya
Bawang merahnya kita haluskan juga. Sekarang kita tumis bumbu halusnya dan bawang putih juga ya teman-teman. Lalu kita masukkan kentang wortel yang sudah kita potong-potong tadi. Lalu kita masukkan ke dalam ayam yang sudah kita rebus tadi ya. Kita tunggu sampai mendidih ya, mendidih lagi. Setelah mendidih, kita masukkan kol dan sayur buncisnya. Ini pancinya agak kekecilan ya teman-teman, soalnya adanya yang terlalu gede sama yang kecil, nggak ada yang sedang. Kita tunggu sampai mendidih lagi ya teman-teman, baru kita nanti tes rasa. Sekarang kita tambahkan kaldu bubuknya ya. Kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman. Ini bisa ditambahkan irisan tomat ya teman-teman, karena stok di kulkas saya lagi habis, jadi saya nggak pakai tomat. Sekarang kita tes rasa. Jika rasanya sudah pas, sekarang kita masukkan daun bawang dan daun seledrinya ya. Sekarang kita masukkan ke dalam mangkok. Kita tambahkan taburan bawang goreng saat dihidangkan. Biar lebih enak, kita taburkan bawang goreng ya teman-teman. Kalau tidak punya juga tidak apa-apa. Setengah kilo ayam sudah dibersihkan,
sudah dilumuri air perasan jeruk. Terus di sini ada daun bawang secukupnya, 2 buah tomat, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 2 batang serai yang sudah digeprek, dan kaldu bubuk setengah bungkus. Garam secukupnya. Bumbu halusnya ada kemiri 3 butir setengah, 3 siung bawang putih dan bawang merah secukupnya. Cabai keriting 3 buah, jahe secukupnya, lengkuas secukupnya. Terlebih dahulu goreng dulu ayamnya. Iris kasar daun bawang. Potong-potong tomatnya. Angkat ayamnya. Blender bumbu halusnya. Lalu kita tumis bumbu halusnya hingga harum. Masukkan serai, daun salam dan daun jeruknya. Lalu kita masukkan ayam. Aduk-aduk. Masukkan garam. Tambahkan kaldu bubuk. Dan tambahkan air secukupnya. Biarkan sampai mendidih dan airnya menyusut. Kita ungkep.
Biarkan bumbu meresap. Kita kecilkan api ya, teman-teman. Jika bumbunya sudah meresap, airnya sudah sedikit, kita masukkan irisan tomat dan irisan daun bawang separuh saja ya. Nanti sisa irisan daun bawangnya kita taburkan setelah kita angkat. Kita tes rasa. Jika rasanya sudah pas, kita matikan kompor. Selesai. Jangan lupa dicoba ya, teman-teman. Selamat mencoba. Pertama-tama kita lumuri dulu ayamnya dengan air perasan jeruk nipis. Lalu kita goreng ayamnya. Kita ungkep ya, takut minyaknya mercik kemana-mana. Setelah mau diangkat, setelah agak kering ayamnya, baru kita masukkan mentega 1 sendok makan. Seharusnya tadi di awal ya, tapi karena saya lupa, jadi masukinnya pas di pertengahan saja, nggak apa-apa. Soalnya juga ayamnya juga belum terlalu kering. Angkat lalu tiriskan. Masukkan 1 sendok makan mentega.
Jika menteganya sudah meleleh, sekarang kita tumis bawang putihnya. Dan masukkan irisan bawang bombay, aduk-aduk hingga harum. Masukkan kaldu bubuk, garam, dan merica. Tambahkan kecap. Lalu tambahkan saus tomat. Lalu masukkan saus tiram. Masukkan ayam gorengnya. Tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk. Lalu kita ungkep sebentar hingga airnya menyusut dan ayamnya empuk. Ini sedikit lagi ya, kita ungkep sebentar lagi. Setelah kuahnya menyusut, sudah mengental ya. Sekarang kita tes rasa. Jika rasa sudah pas, sekarang kita masukkan irisan daun bawang. Aduk-aduk sebentar. Kita matikan kompornya. Selesai ya teman-teman, gampang sekali buat memasaknya. Sekarang kita masukkan ke dalam piring. Selamat mencoba. Next, kali ini kita akan memasak ayam kecap. Bahan-bahannya terdiri dari setengah kilo ayam, itu ada cekernya ya, sudah dibersihkan, sudah dipotong-potong. Ada bawang putih, bawang merah, dan ada bawang bombay separuh ya. Di sini ada gula merah, merica halus,
merica bubuk, kaldu bubuk, dan garam secukupnya. Saus tomat 1 sendok makan dan kecap manis 3 sendok makan. Sekarang kita goreng terlebih dahulu ayamnya. Jika ayamnya sudah kering, kita angkat dan kita tiriskan. Potong-potong terlebih dahulu bawang bombaynya. Lalu kita haluskan bawang putih dan bawang merah, tambahkan garam secukupnya. Itu sengaja saya potong-potong ya, supaya lebih gampang untuk diulek. Sekarang kita tumis bumbu halusnya hingga harum. Lalu masukkan bawang bombaynya. Masukkan gula merah, garam, merica bubuk, dan kaldu bubuk. Lalu aduk-aduk. Setelah bumbunya harum, sekarang masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi.
Tambahkan kecap. Tambahkan saus tomat. Dan tambahkan sedikit air. Aduk-aduk, tunggu sampai kuahnya mendidih. Jika sudah mendidih, sekarang kita ungkep. Biarkan bumbunya mengental dan meresap ke ayamnya. Kita ungkep sebentar lagi ya. Nah, ini sudah pas ya. Sekarang kita tes rasa. Jika rasanya sudah pas, sekarang kita matikan kompor. Selesai, sekarang kita angkat. Next, kita akan memasak ceker pedas manis. Di sini ada setengah kilo ceker sudah dibersihkan. Ada gula merah sudah diserut, kaldu bubuk, merica bubuk, dan garam secukupnya. 2 lembar daun jeruk, 2 buah tomat, 3 cabai rawit dan cabai keriting secukupnya, bawang putih, bawang merah secukupnya, ada jahe secukupnya. Kita didihkan air terlebih dahulu, lalu kita rebus cekernya sampai lembut.
Jika sudah lembut, sudah empuk, sekarang kita angkat. Ini bumbunya kita blender, sengaja dipotong-potong biar lebih gampang di blendernya. Lalu kita tumis bumbu halusnya sampai harum. Masukkan daun jeruknya. Lalu masukkan gula merah, kaldu bubuk, merica bubuk, dan garamnya. Aduk-aduk. Lalu masukkan ceker. Aduk-aduk hingga bumbu tercampur rata ke cekernya. Tambahkan sedikit air. Lalu ungkep sebentar sampai bumbunya meresap ya ke ceker ayamnya.
Ini diungkep sebentar lagi ya, karena kuahnya belum menyusut, masih banyak kuahnya. Kita ungkep sekali lagi sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut. Nah, ini sudah menyusut kuahnya ya. Kuahnya sudah mengental. Lalu kita angkat. Next, kita akan memasak ayam santan bumbu kuning. Di sini ada bahan-bahannya: ayam separuh, santan 600 ml, serai sudah saya geprek, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, cabai keriting 2 buah, untuk yang suka pedas bisa ditambah ya, sesuai selera. Kunyit secukupnya, bawang merah secukupnya, bawang putih secukupnya, lengkuas dan jahe secukupnya, kemiri 3 butir, kaldu bubuk, garam dan gula pasir secukupnya, ketumbar butir secukupnya. Sekarang kita didihkan dulu santannya. Jika santan sudah mendidih, sekarang kita masukkan ayamnya.
Sementara ayam kita didihkan, sekarang kita blender bumbu halusnya. Ini bumbunya sudah saya potong-potong ya, supaya lebih gampang untuk di blender. Sekarang kita tumis bumbu halus yang sudah kita blender tadi hingga harum. Sekarang kita masukkan gula pasir, kaldu bubuk, dan garamnya. Masukkan serai, daun jeruk, dan daun salamnya. Kita tunggu bumbu agak mengental ya. Setelah bumbu mengental, kita masukkan ke dalam ayam dan santan yang sudah kita didihkan tadi. Kita didihkan sekitar 10-15 menit supaya bumbunya meresap ke daging ayamnya ya, teman-teman. Sekarang kita tes rasa. Jika rasanya sudah pas, kita angkat dan sajikan ya teman-teman. Jangan lupa dicoba di rumah ya teman-teman, gampang sekali dan rasanya enak sekali. Anak-anak pun suka ya teman-teman. Jangan lupa subscribe.
Terima kasih sudah menonton video saya. Sebelum dihidangkan, taburin bawang goreng terlebih dahulu ya teman-teman. Selamat mencoba.